Sekolah minggu akan pergi ke sekolah. Belum, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi lebih keras. Salam. Baik Ibu Bapak, saya ingin menyampaikan sebuah tema susah dan senang sama-sama baik untuk kita. Tema kita minggu ini adalah susah ataupun senang. Suka maupun duka adalah sama-sama baik untuk kesehatan kehidupan kita. Saudara, itu akan saya sampaikan kepada saudara karena hari-hari ini kita sadar bahwa hidup bukan hanya sekedar senang. Ada waktu kita berduka ya. Kita baru saja kehilangan Oma daripada pemain musik kita, Kak Rian, yang meninggal hari Sabtu, dan hari ini mereka izin untuk tidak bisa hadir karena harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hari pemakaman. Tapi apapun itu saudara-saudara, susah dan senang sama-sama baik untuk kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau saya tanya saudara disuruh pilih susah atau senang, saudara pilih mana? Saya yakin kita tidak ada yang mau susah. Kita semua memilih kalau bisa senang. Tapi selalu saya bilang, kalau susah, Tuhan tidak kasih susah terus ya. Karena Tuhan bukan Allah yang kejam. Tapi bayangkan kalau Tuhan kasih kita senang saja. Sekarang saudara tertawa dari sini, keluar, naik oto ketawa, ke pasar ketawa, makan ketawa. Saudara-saudara, apa yang orang bilang sama saudara? Gila. Betul? Kalau senang orang bisa bilang Anda gila. Tapi kalau Anda cengeng setiap hari, maka orang akan kalau saudara menangis setiap hari, orang berkata Anda cengeng. Tapi Tuhan itu selalu mengizinkan dua hal ini, susah, senang. Jadi tidak selamanya susah itu tidak baik dan senang itu baik. Nanti kita belajar bahwa ternyata susah itu baik. Sekali lagi, susah itu apa? Baik. Memang saya tidak akan berdoa untuk Anda dan saya untuk kita minta Tuhan kasih susah, karena toh baik juga. Tetapi kalau Tuhan izinkan senang, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan susah, yakinlah Tuhan punya rencana. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Saudara bisa lihat di sini, tapi saya tidak akan baca semua ya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di mana? Di padang gurun apa? Sin, yang terletak di mana? Di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa. Dan kenapa bersungut? Tidak ada makan. Kenapa bersungut? Karena tidak ada air. Kenapa bersungut? Karena kelaparan. Intinya karena susah. Nah, saudara lihat, kalau orang susah selalu bersungut-sungut, selalu marah, selalu kecewa. Itulah manusia. Nah, coba kita lihat ayat yang ketiga. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk apa? Menghadap apa? Kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk apa? Membunuh seluruh jemaah ini dengan apa? Kelaparan. Saudara, di dalam ayat yang ketiga bicara terbalik. Kalau ayat 2 itu bicara tentang susah, ayat yang ketiga adalah kerinduan kita semua, termasuk orang Israel, yaitu kalau bisa, tadi dia bilang apa? Kalau bisa kita senang, duduk di depan apa? Kuali berisi apa? Daging, makan roti sampai kenyang. Ini bicara tentang apa? Senang. Manusia cenderung kalau bisa memilih, kalau bisa senang dan tidak boleh ada susah. Padahal dalam perjalanan orang Israel dituntun Tuhan dari Mesir ke Kanaan itu meliputi dua hal, susah dan senang. Kami juga baru kehilangan seorang anak mantu ya, bapak atau mama daripada Asifa dan juga Selomita. Bapaknya ada di belakang. Saudara-saudara, mengapa istrinya harus diambil oleh Tuhan? Mengapa keluarga kami harus berduka? Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, susah, senang, di mata Tuhan itu satu kata, baik adanya. Nah saudara-saudara, mengapa kita harus mengerti ini?
Supaya kalau kita senang, kita sadar bahwa itu berkat Tuhan. Tapi kalau kita susah, kita harus sadar bahwa ada rencana Tuhan. Sekali lagi, kalau kita senang, itu berkat Tuhan. Tapi kalau kita susah, jangan cepat-cepat marah, bilang itu ada rencana Tuhan. Nah, ini yang harus kita pikir supaya kita mengerti baik-baik tujuan Tuhan di dalam hidup ini. Kita meloncat pada ayat yang ke-9. Kalau saudara lihat ayat yang ke-9, di sana dikatakan begini, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia mendengar apa? Sungut-sungutmu. Perhatikan ayat 9 seolah-olah begini, kalau kamu susah, sebenarnya saya tahu. Dan kalau saya tahu, saya sebenarnya punya rencana supaya kamu dekat dengan aku. Sudah lihat ini? Jadi susah senang, Tuhan punya rencana. Dan ayat 9 dengan jelas dikatakan supaya kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak susah, ini jujur, manusia ini kadang-kadang kalau senang ini susah untuk dekat Tuhan. Tuhan kasih susah supaya ayat 9 bilang supaya kalau bisa kita dekat dengan Tuhan. Ayat yang ke-12 langsung saja pada ayat 12. Lalu atau aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan apa? Daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan kenyang, makan roti, maka kamu akan mengetahui akulah Tuhan Allahmu. Jadi kesimpulannya, sebenarnya susah dan senang ada Tuhan di balik itu semua. Sebagai pembuat skenario kehidupan dengan baik, Allah ada di belakang semua itu. Susah dan senang, Allah ada di belakang. Itu sebabnya dia tutup dengan kata, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau saudara senang, bilang ada Tuhan di belakang. Tapi kalau ada susah, dengar ada Tuhan yang sama juga di belakang Anda. Nah, itu yang saya mau bagi kepada kita, saudara-saudaraku yang diberkati. Susah itu berkah, senang itu juga berkah. Debbie Basjir menceritakan ada seorang pengusaha yang hanya mampu melihat susah dan tidak mampu melihat kesenangan. Begini saudara, katanya Debbie Basjir, seorang pengkhotbah yang luar biasa, bercerita bahwa ada orang kaya sekali di Jakarta. Saking kayanya stres. Kenapa? Karena dia ditipu, uangnya ditipu sebesar 10 miliar. Ini bukan uang sedikit. Kita jangankan 10 miliar ya, 200.000 hilang saja, wow, kita pikiran. Nah, ini 10 miliar hilang. Dan saudara tahu sebenarnya kalau orang kaya ini sadar bahwa sebenarnya kalau dia fokus bukan pada susah, maka dia masih punya kesempatan senang. Tapi sayang, manusia suka lihat yang susah dan lupa bahwa Tuhan sebenarnya sedang punya rencana atau ingin kita melihat yang senang juga. Begini maksudnya. Jadi menurut Debbie Basjir dalam khotbahnya, dia mengatakan orang kaya ini punya peralatan masak, panci saja, saya lupa ya di harga ya, panci saja kalau tidak salah 50 juta kok, panci. Kalau bukan 50, 100 juta, saya tidak ingat persis. Panci saja, ini sudah kaget, panci model apa itu? Ya katanya panci ini panci yang ada unsur magnetnya, dan itu mahal sekali. Karena kalau saudara rebus daging babi atau sapi, itu kan lemaknya tinggi, kolesterolnya tinggi. Ini panci bisa seolah-olah berkata, hei, apa namanya, kolesterol lu geser. Ini panci hebat. Lalu yang kedua, dia punya selimut elektrik. Selimut yang sangat canggih, katanya juga harganya sekitar 200 sampai 250 juta. Selimut saja. Saudara punya selimut berapa? Kemarin paman suling 10.000, saudara bisa tawar 25 lagi. Ini harga sekitar 200 sampai 250 juta. Apa? Jadi kalau saudara tidur menggunakan selimut elektrik itu, katanya selama Anda tidur, dia tarik racun, dia tarik kolesterol. Jadi saudara mau makan daging babi banyak, sapi banyak, makan saja. Karena waktu saudara pakai itu alat, dia sedot dari malam sampai pagi, bangun bersih katanya. Tapi waktu dia kehilangan berapa tadi? 10 miliar, dia mulai stres, dia pikir 10 miliar, dia pikir setiap dia bangun 10 miliar ditipu, dia bangun 10 miliar, akhirnya dia drop. Dan ketika dia drop, saudara tahu kanker melanda dia.
dan akhirnya dia mati. Orang-orang berkata begini, dan sebenarnya 10 miliar itu dibanding kekayaannya tadi, sebenarnya masih banyak kekayaannya. Tapi lihat, itulah manusia. Dia lupa bahwa seandainya coba dia bilang begini, walaupun kita tidak bisa anggap remeh, tapi seandainya dia bilang, kok hanya 10 miliar, saya masih punya banyak, mungkin triliun. Tapi karena dia fokus pada yang susah, akhirnya dia mati gara-gara susah itu sendiri. Padahal coba dia lihat, oh masih ada mobil yang harga 7 miliar kah, atau rumah yang harga 8 miliar kah. Seandainya dia masih bisa lihat ke sebelah, dia masih bisa hidup, dia masih bisa menikmati. Karena apa? Karena hidup itu begitu. Bukan hanya susah, tapi ada senangnya. Saya pikir kita semua mengalami itu kan. Ada waktu kita susah. Dan bukankah Tuhan juga kasih kita senang? Pertanyaan yang sederhana adalah, mengapa Tuhan harus izinkan susah dan senang? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan jawaban pertama kita temukan yang pertama. Karena itu sikap kita yang paling penting saat susah maupun senang. Sikap ini yang paling penting saat susah. Bagaimana saat susah? Apa yang harus kita lakukan? Atau hal-hal yang harus kita hati-hati ketika kita susah. Yang pertama, poin yang pertama. Susah, benar baik. Susah jangan membuat engkau lemah, putus asa, apalagi marah pada Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Nah, poin pertama, susah itu jangan fokus ke susahnya. Karena susah jangan sampai membuat engkau lemah, engkau putus asa, apalagi marah dan tinggalkan Tuhan. Kitab Ayub sudah jelas ya, kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, istrinya bilang kasih tinggal Tuhan. Nah, ayat yang ketiga coba kita baca. Setelah mereka berangkat dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi apa? Kuali berisi. Jadi saudara tahu, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di padang gurun, susah luar biasa. Yang mereka ingat adalah kesenangan. Di mana? Di Mesir. Di Mesir sesusah-susahnya katanya ada makanan. Di padang gurun yang katanya dipimpin Tuhan, kok kita kelaparan. Nah, saudara-saudara, tadi saya bilang poin pertama apa? Susah itu apa? Susah boleh, tetapi susah jangan sampai membuat kita apa? Lemah, putus asa, apalagi marah dan tinggalkan Tuhan. Ini yang tidak boleh. Susah itu pasti, tetapi susah membuat kita lemah, susah membuat kita putus asa, susah membuat kita marah Tuhan, susah membuat kita tinggalkan Tuhan. Itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh Pak Pendeta? Kenapa tidak boleh Pak Gembala? Mari kita baca kembali pada ayat 1-2. Sudah lihat ayat 1-2 dari Keluaran pasal 16. Setelah mereka berangkat dari Erim, tibalah segenap jemaah Israel di mana? Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kenapa? Karena tadi saya bilang lapar, haus, tidak ada yang menyediakan makanan dan minuman. Kalau boleh saya bilang, mereka marah. Dan kita lanjut pada ayat yang ketiga. Tadi dikatakan bahwa kalau kami ada di Mesir, memang kami susah, tapi daging masih ada, kacang merah masih ada, kacang branibon masih ada, sei masih ada, makanan masih lengkap. Jadi yang dipikir adalah kesenangan. Nah, tapi kenapa Tuhan izinkan mereka harus lewat padang gurun yang bicara tentang susah? Kenapa Tuhan harus izinkan duka cita Anda alami? Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan orang-orang yang kita hormati, kehilangan orang-orang yang kita banggakan dalam hidup ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, dan banyak hal yang membuat kita berduka. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan izinkan Anda dan saya susah? Jawaban saya sederhana. Mari kita temukan jawabannya. Satu, supaya kita makin kuat dan makin dewasa menghadapi kehidupan ini. Mereka yang terbiasa hidup susah akan mudah untuk hidup dalam situasi senang. Anda percaya atau tidak bahwa kesusahan tanpa sadar merupakan cara-cara Allah untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita lebih kuat. Orang yang biasa kelaparan katanya lebih kuat daripada anak-anak orang kaya yang dimanja tanpa
pernah mengalami yang namanya susah. Orang-orang susah lebih baik. Makanya ada orang protes waktu kasus COVID pertama kali. Orang bilang begini, kita yang jaga sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, itu yang kena. Lalu kalau saudara pergi ke pasar Oiba, dong duduk, dong makan, maaf, itu berangkat ikan babo dari orang Kupang, bilang orang babo, ikan bau dari perahu, belum cuci tangan, sumakan, aman. Tapi mereka yang tidur, semprot sana, semprot sini, mati lebih dahulu. Lalu yang kedua, mereka berkata, kalau COVID itu ada, walaupun ini tidak bisa diterima, lalu bagaimana dengan orang gila? Pernah orang gila begini, oh sekarang COVID ya, mari kau cuci bepun tangan dong, lupi cuci sudah kau dipupuk selalu. Sudah lihat, orang gila selamat. Kenapa? Karena katanya orang gila itu sudah seleksi alam. Maaf kata kotoran saja dia makan, tapi dia tidak COVID. Mengerti maksud saya? Betul kata apa yang saya katakan poin pertama, supaya kita makin kuat. Kalau engkau hidup susah, biasanya mentalmu lebih kuat daripada mereka yang tidak pernah mengalami kesusahan. Saya bersyukur, saya ulang-ulang saya bilang di sini, saya bersyukur bapak saya bangkrut. Supaya apa? Supaya kami sadar bahwa hidup ini adalah perjuangan. Dan mereka yang disebut pejuang bukanlah orang-orang yang tidak pernah menghadapi persoalan atau kesusahan, tapi mereka yang tidak pernah menyerah, tapi berkata, ku kuat karena Tuhan menyertaiku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi ini hanya cara untuk mendewasakan kita. Kalau hanya berkat-berkat kita jadi anak-anak, tapi Tuhan harus kasih kita susah supaya kita menjadi apa? Dewasa dan kuat. Anak-anak yang kalau saudara baru mau mengandung atau baru mau melahirkan, saya kasih tahu saudara. Anak-anak saya kebetulan 2 lahir di Allah. Dan kami cukup hidup bergumul pada waktu itu. Pelayanan kami belum punya mobil, kami hanya punya motor, juga motor pinjaman. Yang kami lakukan adalah setiap kali kami dipanggil pelayanan ke kampung-kampung, mau malam, mau tengah malam, mau pagi, kami pergi. Pulang itu kadang-kadang jam 12 malam, kadang-kadang hampir siang baru sampai. Anak kami dibawa. Untuk apa? Satu, karena memang pelayanan. Tapi yang kedua, saya bilang, tidak apa-apa, bawa saja. Kenapa? Karena saya mau latih fisiknya. Supaya dia mau kena hujan kah, dia mau kena dingin kah, dia harus kuat. Mengerti ya? Demikian dengan kehidupan kita. Sampai-sampai anak saya itu sudah terbiasa dengan yang namanya keributan. Saya masih ingat anak saya pertama, Jenny lahir. Kami harus pergi ibadah, biasa disebut ibadah Padang. Kami bikin di pantai, pantai dekat bandara nih, Mali. Kami bikin di sana, kami bikin di Mali. Jadi kami pasang sound system. Jadi cari-cari tempat, tidak ada tempat yang lebih bagus kecuali dekat sound system. Anak saya dikasih tidur dekat salon. Saya bilang sama istri saya, kenapa taruh salon? Nanti dia kaget-kaget untuk ganggu tom pelayanan. Kenapa apa istri saya bilang? Mulailah musik dimainkan, tumpak. Saya lihat anak saya tidur. Tumpang makin keras. Saya lihat anak saya tidur. Hampir habis kebaktian dia tidur. Saya pikir-pikir luar biasa. Makanya sampai hari ini kalau saya anak nona ini kalau saya tidur, badai apapun, saya rojak kemana dia tidur. Saya mau bilang sama saudara, mau saya begini, itulah kehidupan manusia. Kalau dilatih, kan kita ini kadang-kadang terlalu sayang anak, maaf. Mau berenang sedikit di laut, jangan nanti dia pilih, jangan nanti dia patok. Yang lebih parah, jangan nanti dia hitam, kudis hitam, pilih apa lagi. Tapi sekali lagi, orang-orang anak-anak model begini biasanya kuat-kuat. Kalau saudara pergi ke pasar Oiba itu, teman-teman satu keluarga namanya keluarga Muskanan. Ini keluarga, kalau saya anggap keluarga kepala batu. Kenapa? Lu mau hujan, lu mau badai, gelombang besar, dong datang.
dan betul dong kuat-kuat. Beda dengan kita yang sedikit-sedikit bilang jangan. Depo anak ini bisa kena debu sedikit. Lu mati lu. Kan nasa itu kan penyakit di tidur. Nah demikian di hidup ini. Tuhan izinkan susah karena Tuhan mau melatih kita terbang lebih tinggi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua harus kita sadari supaya kesombongan kita dilenyapkan. Saya punya tetangga, maaf, saya tidak sebut. Saya punya tetangga kaya, dulu kaya. Bisa membaca di situ ya, ada di nama tapi saudara jangan omong-omong. Jadi dulu waktu ketemu kami di jalan tidak pernah tegur, tidak pernah. Satu waktu ya singkat cerita dia ada masalah ekonomi sedikit, masalah bisnis sedikit hancur. Saya ketemu dia di bank. Maaf, dulu Talepo benar-benar orang susah. Lalu saya masuk ke ATM, saya keluar. Lalu dia bilang gini, Pak Pendeta, saya dalam hati baru sadar, susah baru bisa tegur orang. Seandainya masih kaya belum tentu mau tegur orang. Mengerti ya? Kadang-kadang Tuhan izinkan kalau kita senang saja kita suka tepuk dada. Orang roh dia bilang, bukan beta siapa lagi. Nah gitu kan. Jadi Tuhan kadang-kadang isi izin kita susah kita supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kesombongan kita dihancurkan, keangkuhan kita dibikin. Seorang mengatakan orang yang sering tepuk dada adalah orang yang akan sakit dada. Kalau Anda tidak percaya, pukul kuat, makin sakit. Nah, jadi kalau tadi saya bilang kalau omong itu pakai logat roh, maka saudara coba ambil pukul, maka dadamu sakit. Katanya orang yang suka tepuk dada, dadanya akan sakit. Bicara tentang kadang-kadang Tuhan izinkan kita susah supaya kita turun sebentar di bawah kaki Tuhan, menyadari bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Ada amin. Mungkin ada ya kita yang dulu punya papa hebat, tapi Tuhan izinkan semua diambil supaya kita sadar bahwa kita bukan bergantung pada papa kita, pada kekayaan keluarga kita, tapi pada Tuhan Allah. Yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan kita susah? Bukan seperti orang Israel protes, dulu kami begini, di sana begini, sekarang ikut Tuhan kok tambah susah. Susah Tuhan izinkan supaya apa? Susah memberikan kita apa? Semangat, sekaligus memberi kita pelajaran. Saya pernah bersaksi di sini. Pada waktu ada keluarga kami yang menghina kami karena kami susah. Kami direndahkan dengan kata-kata. Nah, saya pulang satu waktu ada seorang kakak saya yang pulang dan berkata itu orang omong begini gitu. Dan anak saya pernah juga dikasih kata-kata oleh orang kaya yang bagi saya itu biasa, tapi dia pulang dia menangis sejadi-jadi. Kadang-kadang kita harus izinkan itu, Tuhan izinkan, itu namanya susah. Tapi saudara tahu, bukankah itu menjadi penyemangat kita? Bukankah itu jadi penyemangat kita waktu orang bilang, lu sudah ada apa-apa? Lalu kita bilang begini, oke, sekarang beta sudah ada apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi satu waktu beta janji, beta harus jadi seseorang yang luar biasa. Saudara lihat, susah membuat orang makin semangat. Atau terbalik, Anda makin menjadi lemah. Pilihan ada di tanganmu. Tapi saya berharap Anda pilih adalah dengan susah itu Anda makin semangat. Susah memberi kita pelajaran. Ada amin. Susah memberi kita apa? Pelajaran. Orang yang cari uang susah pasti akan menghargai makanan. Halo. Betul tidak? Saudara yang banting tulang, keringat keluar, 1 sen Anda keluarkan, Anda hitung dengan baik. Kenapa? Karena susah cari. Betul? Tapi saudara dan saya yang orang bilang HG, harap gampang. Saudara tidak akan menghargai apapun. Katanya orang akan menghargai sesuatu bukan ketika dia ada dalam kelimpahan, tapi ketika dia ada dalam kekurangan.
Waktu uang Anda banyak, hanya kebetulan turun sedikit, biasanya Anda kurang menghargai karena masih ada. Awal-awal pelayanan, kan kita tuh uang 2.000, 1.000 itu kan tidak ada arti kan? Tapi saya dan istri pernah mengalami titik terendah ketika benar-benar tidak ada uang untuk beli korek api saja tidak bisa. Maka 1.000 itu adalah angka yang terbaik bagi kami. Ada waktu tidak hanya bisa beli supermi, itu angka terbaik. Mengerti maksud saya? Susah hanya memberi kita pelajaran bahwa saya tidak boleh lagi susah. Mengapa bapak-bapak mau kasih sekolah anak-anak Anda? Karena ada prinsip orang tua, cukup bapak saya yang susah, lu jangan lagi. Berarti pelajaran orang susah tidak selamanya mau susah. Kenapa? Karena ada pelajaran besar. Kalau Anda pernah dihina, bilang sama anakmu, itu sebabnya sekolah berbaik, supaya orang jangan dihina kita lagi. Susah memberi kita pelajaran. Kalau ada kesusahan, saudara marah Tuhan, Anda salah. Susah memberi Anda pelajaran. Jadi Anda menangis karena Tuhan mau kasih Anda pelajaran. Yang berikut, mengapa susah Tuhan izinkan? Susah itu berkat bagi Tuhan. Yang keempat, sebab apa? Supaya kita belajar untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Orang kalau lagi punya tidak akan andalkan Tuhan. Orang kalau lagi aman tidak akan andalkan Tuhan. Tapi kalau kita sudah mulai susah, kita mulai sakit, maka kita memerlukan Tuhan. Sejahat-jahatnya orang, kalau sudah pada titik tak berdaya, ditawarkan Tuhan lebih mudah daripada ketika dia sehat. Jadi Tuhan izinkan supaya kita apa? Mengandalkan Tuhan. Ya, kalau saudara berkata, Pak Pendeta, hari ini saya terlalu susah, dari semua lini saya susah. Pesan saya, Tuhan izinkan itu supaya Anda bilang sama Tuhan, pegang tangan saya Tuhan, pegang makin erat Tuhan, karena beta susah Tuhan. Dan yang terakhir, masih banyak tapi saya hanya ambil 5. Mengapa Tuhan izinkan kita hidup susah? Saya bilang, susah itu kunci bisa senang. Kok bisa Pak Pendeta? Ya, susah itu kunci bisa senang. Atau kalau saya bilang, susah itu tangga, anak tangga untuk kita bisa senang. Kok bisa Pak Pendeta? Oh bisa. Sederhananya begini. Kalau Anda mau makan supermi yang rasanya biasa-biasa dan pas-pasan, tidak usah susah-susah. Air panas, tuang ke supermi, lalu putar. Anda memang makan enak. Tadi pagi kami makan itu masalahnya. Saya bilang Cynthia enak. Tapi Anda tidak bisa dapat rendang yang enak tanpa susah-susah. Anda tidak bisa bilang, taruh air panas, taruh di bumbu, lalu makan. Betul? Yang namanya rendang jalannya panjang, saudara. Kupas bawang merah, patah masuk di mata, menangis tanpa disentuh jamah Tuhan. Potong lombok apa lagi, masuk di hidung, batuk-batuk, panjang. Saudara tahu, habis itu saudara makan, saudara akan lupa bahwa pernah airnya, namanya air bawang, masuk ke mata saudara dan hidung saudara. Kenapa? Proses yang enak dimulai dengan yang susah. Masak paling gampang itu air panas. Taruh air, kasih menyala kompor, selesai. Mudah. Tapi untuk mendapatkan makanan yang lezat, kebetulan istri saya dan keluarga saya suka-suka masak. Jadi kadang-kadang saya ikut belanja. Bahkan saudara tahu, tanya di mana tempat bumbu terbaik, saya tahu di mana. Kadang-kadang pikir-pikir, istri saya minta yang ini, yang ini. Saya bilang, kenapa harus pakai macam-macam begitu? Saya olah istri saya bilang begini, nanti lu telandor, lu sadar. Kadang-kadang kita proses yang enak itu apa? Panjang dan susah. Rendang itu susah. Tapi satu kali makan sudah bilang, enak lah. Biar dokter sularan dia, bapak jangan makan lagi. Wih, bisa kawan. Rendang kalau sudah di depan kita ini
Bukan hanya mulut kita yang senang, mata saja sudah senang melihat, apalagi kalau ditaruh di mulut. Tapi saya kasih ingat saudara, bahwa rendang, babi, sei, semua itu tidak baik untuk mata. Kenapa Anda ketawa? Semua yang enak itu tidak baik untuk mata. Saya kasih ingat saudara, hati-hati. Iya, maksud saya begini, semua itu baik untuk mulut, tidak baik untuk mata. Coba lu taruh daging yang pedis taruh di mata, tidak enak. Kalau engkau taruh di mulut baru enak. Tapi saya adalah ingat, susah itu apa? Membuat kita bisa mengalami apa yang disebut dengan kebahagiaan. Makanya kata dunia apa? Bersusah-susah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Mau senang tapi sudah susah. Lu mau dapat ikan juga? Saudara, kalau lihat orang tukang mancing itu kadang saya ketawa juga. Panas santan, mau makan senang. Tapi saudara tahu betapa senangnya dia ketika ikan makan. Belum tarik ikan sudah makan, dia senang. Itu paling enak orang mancing itu pada saat dia mulai goyang. Wih, apalagi tarik kok dapat. Jangankan dapat, tidak dapat pun senang. Sampai-sampai cerita, tadi dapat mata lepas. Tapi minimal ada senang sempat dapat. Saya mau bilang bahwa demikianlah hidup kita. Susah itu adalah tangga untuk kita bisa lihat senang. Amin. Saudara-saudara dapat istri hari-hari ini kan dimulai dari susah dulu tuh. Bapak tua larang, mama tua larang, tapi Anda tetap lompat pagar. Semua itu dimulai dari susah. Sudahlah, kita sampai pada poin. Saya hanya 2 poin. Yang kedua, senang. Kalau kita sudah bahas susah, jadi sekarang saudara sudah akui bahwa susah itu ada berkatnya. Ada amin? Karena memberi kita pelajaran banyak. Tapi yang kedua, senang. Oh, sudah jelas lah Pak Pendeta, senang pasti ada pelajaran. Pelajaran pertama adalah pasti bahagialah. Tapi saya mau bilang bukan itu saja. Senang jangan membuat engkau lupa diri, apalagi lupa Tuhan. Jadi pelajaran pertama, kalau tadi susah, jangan membuat kita lemah, putus asa. Kan orang susah itu kadang-kadang mau bunuh diri ya. Tuhannya utang belum bayar, persoalan tambah banyak, bepung sakit sudah sembuh, lalu orang kepingin bunuh diri. Itu susah membuat orang lemah. Bahkan orang mengatakan percuma saya ikut Tuhan, kecewa dengan Tuhan lalu tinggalkan Tuhan. Tapi poin yang kedua, senang juga perlu hati-hati. Sebab senang jangan membuat engkau apa? Lupa diri dan lupa Tuhan. Orang kalau sudah senang pasti 2 hal ini, lupa diri, lupa Tuhan. Makanya ada istilah orang dunia apa? Kacang lupa kulit. Nah, memang kacang harus lupa kulit. Pernah saudara tanya kacang 1 tambah 1 berapa? Tapi itu hanya istilah bahwa kacang dan kulit itu satu, sehingga kacang itu bisa lupa kulit susah. Tapi inilah kita, senang jangan membuat engkau lupa diri, apalagi lupa Tuhan. Mari kita mulai lihat ayat yang ketiga kembali. Kalau kami tadinya mati di Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti. Jadi begini, seolah-olah mereka bandingkan gini, memang di padang gurun susah, di Mesir juga susah karena mereka dijajah. Tapi mereka ingat apa? Bukan susahnya, yang mereka mau adalah apa? Senangnya. Sebenarnya Tuhan tidak, atau saya mau bilang, senang itu tidak berdosa. Bahagia itu tidak berdosa. Sukses itu yang membuat akhirnya kita senang, itu tidak berdosa. Tapi saya kasih ingat bahwa senang itu perlu berhati-hati. Kenapa kita perlu berhati-hati? Ayat yang ke-12 langsung saja kalau saudara lihat. Di ayat 12 dikatakan begini. Ayat 12 di situ tidak ada ya kayak kelihatannya. Tapi kalau saya lihat ayat 12, saya coba lihat ayat 12 sebentar saudara. Di situ dikatakan begini, ayat yang ke-12. Sorry. Saya kalau baca ayat yang ke-12 dikatakan begini, saudara. Tahan sebentar, ayat yang ke-12 dia bilang begini.
Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan apa? Makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan apa? Kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Apa artinya? Sebenarnya kesimpulannya sederhana. Susah senang ingat beta. Itu bahasanya. Susah senang ingat Tuhan maksudnya. Nah, maksud saya begini. Senang pun, lanjut saja. Susah itu berkat, senang itu berkat. Tadi saya sudah katakan, tapi yang paling penting adalah ini. Senang. Bicara tentang senang, saya harus bawa saudara untuk sadar bahwa berkat, bukan ini. Senang itu penting, senang itu menjadi kesukaan kita semua, betul ya? Tetapi mengapa senang harus menjadi awasan bagi kita? Satu, kalau kita senang, ini sebenarnya khotbah saya minggu lalu di kebaktian sore, tapi tiba-tiba saya dapat connect-nya. Tadi saudara lihat, yang diingat di Mesir itu bukan Tuhan kasih keluar mereka. Kan harusnya mereka ingat itu adalah apa? Tuhan kasih keluar kami dari Mesir. Betul ya? Yang kedua, yang mereka harus ingat adalah sekali lagi tentang Tuhan. Itu Tuhan bikin 10 tulah, akhirnya mereka diizinkan keluar dari Mesir. Jadi orang bebas. Tapi lihat manusia. Yang diingat mereka adalah apa? Kuali. Lihat. Kesenangan membuat orang pertama lupa Tuhan. Hati-hati, kesenangan itu bisa menjebak. Kalau susah bisa menjebak orang marah Tuhan, kecewa Tuhan, tinggalkan Tuhan, putus asa, bunuh diri. Tapi hati-hati juga, kesenangan bisa membuat orang lupa Tuhan. Sudah banyak cerita. Angelina Sonda lupa Tuhan justru ketika karirnya lagi naik. Banyak artis-artis yang akhirnya mualaf gara-gara apa? Satu, kesenangan. Kesenangan membuat orang lupa Tuhan. Saya cepat saja. Karena ini sebenarnya khotbah saya minggu lalu di sore. Saya angkat dari cerita mengenai anak bungsu yang hilang. Anak bungsu yang hilang ternyata punya ciri seperti orang Israel yang diingat hanya senang. Jadi susah lupa Tuhan. Senang menikmati sendiri. Tapi susah baru cari Tuhan. Nah, yang saya mau kasih ingat saudara, pertama, kesenangan yang Tuhan beri sebagai penghiburan bagimu. Namun berhati-hati agar kesenangan pertama tidak membuat engkau lupa akan Tuhan. Mungkin kita lebih baik kita buka Lukas pasal 15, tapi tidak usah lihat di Lukas pasal 15, poin yang ke-1 coba di situ Jordan di bawahnya. Saudara lihat ini, belajar anak bungsu itu. Pertama, selalu saya bilang berkat tidak boleh membuat kita jauh dari Tuhan. Lukas pasal 15 ayat yang ke-12 cerita mengenai anak bungsu yang bilang sama papanya, kasih seluruh harta bagian milikku. Lalu Alkitab berkata apa? Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah bagian kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Terus kalau ada ayat laju 13 bilang begini, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dan setelah hidup berfoya-foya. Saudara-saudara lihat ini, dapat harta dari Bapa, pergi ke negeri jauh. Ini gambaran hidup kita, bahwa kesenangan itu Tuhan bisa kasih. Yang pertama, untuk apa Tuhan kasih? Sebagai penghiburan. Untuk apa Tuhan menghibur kita? Karena kita pernah susah. Dia kasih untuk kita senang. Tapi kesenangan itu tidak boleh membuat kita lupa, seperti anak ini. Dapat harta, pergi ke negeri yang jauh. Jadi yang pertama dari ayat ini, bahwa kesenangan tidak boleh membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kasih berkat Anda apa saja, harta, pangkat, bisnis, pekerjaan, apapun, jangan sampai itu membuat Anda jauh dari Tuhan. Saudara, mungkin saudara sedikit tersinggung, tapi saya mau bilang, banyak kali berkat membuat kita jauh dari Tuhan. Dulu belum ada apa-apa karena tidak ada yang banyak yang kita urus, Tuhan kita ingat. Tapi sekarang seperti saya bilang beberapa minggu lalu,
sapi, kerbau, mobil, motor, gedung. Kita urus-urus itu sampai kita lupa urus Tuhan. Ngerti maksud saya? Kesenangan sebenarnya Tuhan mau kasih, tapi manusia kalau dikasih kesenangan suka lupa Tuhan, itu masalahnya. Jadi kalau saudara mau berdoa supaya Tuhan kasih Anda kesenangan, sudahkah Anda menjadi dewasa untuk tidak lupa Tuhan? Amin. Dulu belum ada apa-apa kan, belum bisa beli apa-apa, sehingga tidak ada kerja apa-apa. Sekarang dengan kekayaan kita bisa beli hobi kita, misalnya apa? Orang yang suka bawa mobil apa namanya, off-road. Saya lihat kan acara-acara off-road itu kan hari Minggu. Dulu belum ada mobil, lu off-road apa? Tapi setelah mobil didapat, hari Minggu dipakai off-road. Itu maksud saya. Mengerti maksud saya? Mobil itu dipakai untuk off-road. Mereka yang hobi balap misalnya, dapat uang beli motor, itu kan dari Tuhan. Tapi hari Minggu, Pak Pendeta, minta maaf saya tidak bisa hadir. Kenapa? Ini Minggu ada off-road. Ini kita hati-hati. Setiap hari Minggu ada MotoGP. Nah, sekarang lagi gila-gila di mana lagi? Mandalika. Semua orang beli tiket ke Mandalika. Sampai hari Minggu yang penting di Mandalika. Itu maksud saya. Jangan sampai berkat membuat kita lupa. Saya ini juga kadang-kadang untuk Rosi son main lain lah. Rosi masih main itu saya paling stres kalau pemimpin pujian terlalu lama di sini. Sudah mulai sore, kebaktian sore sudah lama mati. Sebenarnya saya mau tegur dia, udah lama. Hanya saya pikir kayak berdosa. Tapi dalam hati mudah-mudahan dia peka dengan keadaan. Sebab kalau dia yang cepat, saya tidak berdosa. Tapi kalau dia lama, saya yang berdosa. Setelah Rosi pergi, saya bilang, sudahlah, saya punya fans tidak ada lagi. Jadi mau sekarang mau Mandalika kah, mau Tabalika kah, saya tidak peduli. Tapi dulu itu, wow, sampai-sampai ini LCD ini, habis kebaktian saudara tahu Jordan dan kaum muda paling sengsara. Habis kebaktian saya bilang, Gestur, cepat lu bawa lari dahulu, pasang memang. Kalau saya balap dari sini sampai mama tua bilang, Bapak pelan saja. Bisa dikusmulanya. Kita suka yang namanya berkat itu, melupakan Tuhan. Yang lebih parah di Ambon katanya ada pendeta yang kalau sudah Muhammad Ali zaman dahulu batinnya dia bilang, woi berhenti sudah. Bayangkan. Ini saya tidak ada, saya pun kawan satu kelas sekarang pelayan di Papua, sama-sama anak Sati di Malang. Tiap kali jam bola itu dia akan suruh sama jemaatnya, Bapak sebentar mau main bola, jadi pimpin pujian yang singkat padat dan jelas. Pendeta ya. Jadi saya maklum kalau ada jemaat yang jauh dari Tuhan, ya pendeta saja juga bisa jauh. Apalagi sudahlah, nanti saudara tersinggung terlalu lama. Tapi mari kita lihat poin yang kedua. Maksud dari apa? Kenapa kesenangan itu perlu hati-hati? Karena yang kedua, kesenangan itu kadang-kadang membuat kita lupa akan Tuhan. Coba saudara baca ayat yang ke-13, 14 dan Lukas pasal 15. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan apa? Foya-foya bicara tentang apa? Kesenangan. Setelah dia pikir semua, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai. Saya bilang kesenangan itu hati-hati. Biasanya kalau orang senang itu lupa daratan. Saya nonton itu orang yang senang-senang angkat motor ban depannya. Kadang-kadang saya lihat ada anak-anaknya angkat begini, yang kedua luar biasa, angkat begini luar biasa, angkat begini, yang ketiga trek di muka. Kadang-kadang kesenangan membuat kita tidak berhati-hati, betul? Dia bilang sampai terjadi apa? Bencana baru dia sadar. Hati-hati, kesenangan bukan hanya membuat kita lupa Tuhan, tapi kesenangan itu mendatangkan apa? Nah, kesenangan yang tidak dibalut berjalan bersama Tuhan hanya menimbulkan apa? Bencana. Sekali lagi, Tuhan mau supaya senang itu penting, tapi kalau senang sampai lu lupa Tuhan itu yang bahaya.
Nah, apa perbedaannya? Saya bilang minggu lalu, apa perbedaannya orang jauh dari Tuhan dan lupa Tuhan? Itu ada Pak Pendeta di situ. Di sekolah kita selalu diajarkan tidak boleh bikin poin yang mirip-mirip, apalagi sama. Kalau Anda peka, Anda belajar sekolah teologi, maka kelihatannya antara poin 1 dengan poin 2 sama. Jauh dari Tuhan dan lupa Tuhan sama, Pak Pendeta. Tapi bagi saya tidak sama. Jauh bisa membuat orang tetap ingat. Bahkan ada orang bilang tambah jauh itu tambah rindu. Coba lihat, ketemu dengan laki dia istri badeka, kayak kucing dengan tikus. Tapi coba Pak Api jauh. Papa di mana? Si tugas di ND. Papa di mana? Sekarang di Manggarai. Bapak di Manggarai Timur. Oh, lu jadi gubernur saya di situ sekarang. Kangennya luar biasa. Leo punya bapak ini masih kecil, kami dua kayak kucing dan tikus. Sampai satu waktu saya pun usi, kakak bayi punya mama ini dari Sumba datang ambil dia dan berangkat ke Sumba. Saya belum pernah rasa sayang kepada dia pun bapak ini kecuali waktu dia pindah. Orang tidak tahu, yang namanya laki-laki kita tidak mau ekspresi ya, kita kangen dia pun kakak. Tapi saya mau jujur, saya kangen dia luar biasa. Saya rindu dia karena jauh. Jauh saya masih bisa ingat. Ya tadi saya bilang, sekarang ini saudara bisa sampai di Amerika, ambil HP, saudara bisa video call, bisa toh? Biar jauh masih bisa ingat toh? Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau orang sampai titik lupa, di depan biji mata pun dia tidak akan pergi. Itu bedanya. Dan poin kedua lebih jahat. Bukan hanya tinggalkan jauh, kalau jauh masih bisa kadang-kadang pulang kembali. Tapi kalau sudah lupa itu susah. Biar dekat pun dia tidak akan pergi. Maka Tuhan kasih ingat, kesenangan membuat orang bisa lupa Tuhan. Kalau sampai sudah titik lupa Tuhan, ini yang bahaya. Kalau saudara sampai pada titik lupa Tuhan, ini yang bahaya. Kalau saya tolong saudara, waktu saudara susah misalnya. Lalu ketika saya ketemu saudara di jalan, lalu saya sapa saudara, kakak Mempri. Lalu kakak Mempri dia begini, jalan lagi, kakak Mempri. Lalu jalan lagi, terakhir kakak Mempri. Siapa ya? Itu bepo otak panas. Itu lihat setiap kita ya. Apalagi kalau kita pernah tolong orang misalnya, kita marah. Biasanya yang suka marah begini, mereka yang pernah melupakan kita. Belum jelas. Punyong dulu yang pernah putus itu biasanya kalau ketemu bilang, siapa ya? Lu siapa ya? Jangan kenal selalu. Dalam hati, dulu makan bakso satu sendok, lu udah juga kena juga. Tapi waktu kita marah kita lupa. Nah, saudara-saudara saya mau beri pelajaran gini, lupa itu paling bahaya. Apalagi lupa Tuhan. Saya tanya saudara, lupa bahaya tidak? Lupa itu bahaya tidak? Saudara lupa Helen, kira-kira bahaya tidak? Halo, saudara lupa Helen bahaya tidak? Bahaya. Pertama, bahaya polisi. Tidak heran ketemu polisi, yang kaget. Sebegitu langsung putar. Ya kan? Polisi di depan langsung putar, tidak mau tahu kaca spion lagi. Wah, begini tren. Auto trek hantam kita. Bahaya, gara-gara Helen bisa mati kita. Saudara lihat, lupa sesuatu itu bahaya. Kalau orang lupa mantel, kira-kira bahaya tidak? Bahaya. Bahaya pertama, kemungkinan engkau tidak wisuda. Wih, tidak ada hubungannya mantel dengan hubungan dengan wisuda. Ada, saudara. Dosen bilang, ini skripsi kumpul terakhir jam 12. Pas di tengah jalan hujan berat. Saudara itu kena air hujan sedikit sakit, batuk, pilek, demam, omikron, politron semua masuk. Pasti bilang berteduh sedikit. Dosen juga mengerti kan ada hujan. Habis hujan saudara pikir sampai dosen selalu. Saya kan sudah bilang jam 12 harus kumpul. Selesai. Ternyata lupa itu tidak gampang. Karena saya tanya saudara,
Coba tanya istri. Saya ketemu suami istri, lalu saya tanya, siapa ini? Oh, saya lupa. Orang tuanya melerang saja. Lu harus sadar sudah. Lupa itu bahaya. Ada orang yang lupa, terlalu semangat mau pesta, mau gaya, guling rambut. Kasih apa di sini? Roll. Lupa bahaya. Anda bisa bayangkan? Pas orang bilang, mari kita sambut. Sebelum kita sambut pengantin, mama saksi lebih dahulu. Anda bisa bayangkan? Roll ada di sini. Bahaya. Semua yang kita lupa bahaya. Ada. Yang paling parah saudara, lupa pakai sepatu itu masalah. Pernah saya punya kakak nona cerita, diburu-buru, bukan hanya lupa roll sih, lupa bahwa dia belum pakai sepatu. Sampai di sana anak buah ketawa semua, dia lihat, waduh Tuhan Yesus tolong. Saya hanya harap saudara tidak lupa bawa bini saja. Tapi semua yang berhubungan dengan lupa itu bahaya, apalagi lupa Tuhan. Apalagi lupa Tuhan. Lupa HP juga bahaya tidak? Bahaya. Aduh, mama tua baca BBW mati juga. Bahaya. Semua yang namanya lupa berhubungan dengan bahaya. Coba Anda lupa tikungan. Saudara pernah lupa tikungan? Kalau Anda mau supaya betul-betul pengalaman lupa tikungan, Anda pergi ke Atang Buah. Nanti Anda lupa. Ini yang sampai di situ ada lubang sonde. Biasanya kalau kadang-kadang kita pergi di luar kota, ada tempat tertentu ada lubang di tengah, lalu kasih papan. Hati-hati. Yang paling saya takuti adalah pulang dari sana hujan, lalu saudara lupa. Anda bukan hanya lupa itu jalan, tapi saya yakin kata firman Allah, Anda akan lupa pulang ke rumah. Kan Alkitab bilang orang yang mati sudah lupa rumahnya, kan betul tuh Alkitab bilang. Jadi kalau saudara lupa sangat bahaya. Lupa SIM kena tilang, lupa helm berbahaya, apalagi lupa Tuhan. Yang terakhir, lalu kita berdoa. Sudah lihat yang terakhir, langsung saya di terakhir saya. Karena saya lihat jemaat sudah mulai tahu bahwa yang terakhir saya tidak suka. Yang terakhir, berkat atau kesenangan tidak boleh membuat kita jatuh dalam dosa. Apalagi berbuat dosa. Kesenangan tidak boleh membuat kita sedikit melebihi sehingga akhirnya kita berbuat dosa, apalagi jatuh dalam dosa. Sudah lihat ayat yang terakhir. Ayat 17 Lukas 15 bilang begini, anak itu dapat harta dari bapak bikin apa? Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini apa? Mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada apa? Bapakku, dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Pertanyaan saya, ini anak bungsu berdosa apa? Mungkin orang bilang kok dia ini minta harta sebelum bapaknya meninggal. Memang betul bisa jadi. Karena zaman dahulu mirip dengan sekarang. Warisan hanya bisa dibagi ketika orang tua kita mati. Jadi anak yang meminta warisan kepada bapak sebelum bapaknya mati, dari dulu sampai sekarang disebut anak kurang ajar, berdosa. Tapi rupanya bukan itu ayat itu. Ternyata ini ayatnya. Sudah lihat terus. Lanjut lagi ayat terus lagi. Lanjut saja. Tidak, coba mundur ke belakang. Sebenarnya di dalam ayat lain mana dikatakan? Sebenarnya kalau saudara baca ayat seterusnya, tidak usah, saya lupa kopi di sini. Di situ dikatakan begini, anak itu berfoya-foya dengan para pelacur. Digambarkan bahwa anak itu menghabiskan harta yang dia dapat dari bapaknya, berfoya-foya dengan apa? Pelacur. Saudara baca ayat selanjutnya. Apa artinya? Bahwa ternyata apa yang dia dapat dari Bapa, yaitu berkat yang saya gambarkan hari ini, kesenangan,
dia pakai untuk bukan hanya berfoya, tapi untuk apa? Pelacur. Ini bicara tentang dosa. Saya bilang minggu lalu, berkat itu, kesenangan itu penting. Karena kita kadang-kadang susah, Tuhan harus kasih kita senang. Tapi hati-hati, berkat itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Saya bilang contoh paling gampang saja. Ini HP namanya smartphone. Tapi saya bilang minggu lalu, ini bisa jadi bodok phone. Karena yang pakai benar ini smartphone, tapi yang pakai bodoh phone. Kenapa saya bilang bodoh phone? Kita kan dapat uang dari Tuhan, betul ya? Waktu dapat uang dari Tuhan, kita beli paket internet. Itu dari mana? Dari Tuhan toh. Kita kerja apa? Iya betul, kita bekerja lalu Tuhan memberkati. Maksud saya begitu. Kita waktu dapat doi, berkat Tuhan tidak? Senang tidak? Senang. Waktu kita beli paket senang tidak? Senang. Tapi waktu saudara pakai ini HP untuk nonton film porno, itu yang disebut jangan sampai kesenangan itu membuat Anda jatuh dalam dosa. Ngerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Kesenangan itu Tuhan kasih entah lewat berkat-berkat yang banyak. Tapi berkat itu tidak boleh membuat kita berdosa. Apa itu? Saya bilang bahwa berkat itu Tuhan kasih bukan pakai main judi. Halo? Tidak ada kata amin. Jadi Tuhan kasih berkat itu kesenangan. Makankah, beli susu kasih anak kah, kasih uang istri untuk beli beras kah, kasih uang untuk dia beli make up kah, itu kesenangan. Tapi ketika engkau pakai bikin judi, ini yang disebut tadi, bahwa kesenangan Tuhan kasih. Hati-hati, bukan untuk buat dosa. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Saudara punya uang banyak, lalu istri ada 1, lalu saudara tambah 2, 3, 4. Itu yang disebut kesenangan Tuhan kasih, bukan untuk dosa. Tidak ada kata amin. Jadi Tuhan kasih itu untuk kesenangan. Senang dengan siapa? Senang dengan istri dan anak-anak, bukan senang dengan perempuan lain. Mengerti ya? Jadi Tuhan kasihkan kesenangan supaya kita menikmati, bukan untuk dunia menikmati kita. Ada amin. Ada amin. Jadi kesenangan Tuhan kasih, susah juga Tuhan izinkan. Supaya tadi kita belajar banyak hal, tapi kesenangan juga hati-hati. Apalagi kesenangan itu membuat kita jatuh dalam dosa. Tuhan kasih berkat itu supaya saudara senang-senang menikmati. Tapi ketika saudara beli mabuk, beli sopi, beli minuman keras, Anda salah. Karena kesenangan itu tidak dikasih untuk sopi. Kesenangan itu untuk supaya maaf istri dan anak-anakmu yang lapar di sana bisa kenyang. Kalau pemain judi sudah bikin dosa lagi, Anda tidak bisa bikin kesenangan istri dan anak-anak. Mengerti maksud saya sih? Mengerti maksud saya? Itu maksudnya. Kenapa Tuhan tidak kasih kita susah terus? Karena Tuhan mau latih kita. Kenapa Tuhan kita kasih senang? Karena manusia cenderung kesenangan itu dibikin menjadi sesuatu yang berdosa. Adam dan Hawa kan sudah dibilang, makan seluruh yang ada di dalam taman ini, tapi yang satu ini jangan. Berkat itu lu mau bikin apa saja, tapi satu saja jangan. Tuhan bilang, jangan pakai itu buat dosa. Nah, saya bilang, ganteng itu berkat tidak? Saudara ganteng senang tidak? Jelek saja senang, apalagi ganteng. Ganteng itu senang, kan? Siapa bilang ganteng tidak senang? Orang kemana-mana, wih pung ganteng lah. Padahal, wih pung ganteng lah. Senang. Tapi tadi saya bilang, kesenangan itu tidak boleh membuat kita jatuh dalam dosa. Ganteng-ganteng baru lu pacaran sampai orang puana 5, 7 bikin menangis orang puana di mana-mana, berdosa besar. Amin. Cantik itu senang tidak? Cantik senang. Tapi cantik jangan membuat kita berbuat dosa. Semua yang kita dapat itu untuk kesenangan kita. Anda bisa bayangkan, saya kasih Jordan, ini ada uang 500.000. Antam
biasa, jadi saya mau minum. Jordan, ini uang 500.000. Lalu dia ambil. Pertama dia beli kue atau nasi kuning, lalu dia bilang, Bapak, beta ada beli 2. Makan sama-sama, beta senang. Karena dia menikmati, beta menikmati. Tapi setelah dia habis makan, dia bilang, Bapak, beta mau di pasar impres. Bikin apa? Beli pisau. Oh ya bisa. Oh bikin apa? Pokoknya ada, sebab Bapak tunggu sah. Lalu pulang, dia bilang, Bapak, ya. Maaf kata, dia pulang, dia tikam saya. Itu uang dari siapa? Dari saya. Tapi sayang dia beli pisau untuk tikam saya. Itu gambaran hidup kita. Berkat itu Tuhan kasih untuk kesenangan. Tapi jangan sampai kesenangan itu kebablasan. Sampai kita menikam kembali Tuhan yang memberi. Dengan cara apa? Berdosa tadi. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Pintar itu penting. Tapi pintar sampai bikin berdosa itu yang salah. Maksudnya begini kan? Kita terlalu pintar. Lihat orang-orang yang bobol ATM, pasti bukan orang bodoh kan? Orang bodoh tidak akan bobol ATM. Orang pintar yang bisa bobol ATM. Ya kan? Kalau dia mengerti mesin, dia bisa bobol. Saudara tidak mengerti bobol ATM, bisa bobol ATM. Bobol celengan saja pakai paku, pisau, obeng semua lu pakai. Tapi mau saya lihat pintar sampai membuat engkau berdosa, itu yang salah. Pintar itu tidak salah, kekayaan itu tidak salah, kesenangan itu tidak salah. Tapi kesenangan yang lompat keluar dari jalur itu yang salah. Banjir itu bagi saya baik. Karena kalau dia taruh di urbin, dia menghasilkan listrik yang luar biasa. Tapi kalau banjir itu sudah lompat dari batasannya, dia bunuh banyak orang. Setiap kesenangan yang berlebihan itu menyusahkan diri dan menyusahkan Tuhan. Saudara masih ingat ini? Saya akan tutup dengan ini ilustrasi tapi banyak. Kemarin kakak bayi kita main di beta pun cucu. Saya sudah pangkat cucu, saya sudah opa dengan Asifah. Sejak mamanya meninggal, dia dengan kami di rumah dengan Selomita, 2 anak ini. Dan setiap saya ada di kamar, ada di mana-mana, bahasa yang keluar seperti ini. Opa-opa, toto. Bukan toto ayam, toto itu maksudnya koko, gendong. Oke, saya gendong dia beberapa menit, saya kasih tuh. Tapi ini anak roti ya betul-betul. Opa bisa donco. Donco itu dongko. Saya bilang arti gini, sebenarnya dia mau minta dongko, tapi dia otak main, dia bilang, Opa bisa donco orang. Bisa luto, ya naik sudah. Lalu saya ajak dia olahraga dengan Selomita, kami olahraga, dia bilang, oh mereka 2 senang, ikut. Lalu saya lari, saya bikin gaya-gaya lucu, dia ketawa. Tapi tiba-tiba saya yang berhenti, karena dia ketawa sudah terlalu lucu, sampai saya ketakutan. Karena saya ingat zaman dahulu ada orang tua bilang begini, jangan kasih anak-anak itu ketawa terlalu lebih, karena itu sudah dekat dengan dia mau menangis. Coba saudara tidak percaya, lihat anak-anak itu, kita ada di dalam, dia ada berteriak, tiba-tiba dia karena katanya anak-anak yang kelebihan senang dalam waktu singkat dia akan menangis sejadi-jadinya. Ini gambaran kita. Kalau kita sudah mulai senang-senang terlalu berlebihan, hati-hati. Mungkin duka sedang menanti kita. Tapi sebaliknya, duka yang kita bawa di bawah kaki Tuhan, Alkitab bilang apa? Dia mengubah ratapku menjadi tarian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, bahwa susah dan senang sama-sama merupakan rencana dan ada Tuhan di balik semuanya. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.